Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita sedikit tentang zaman sahabat Nabi. Waktu itu ada seorang ulama zaman Nabi. Dia mempunyai seorang anak perempuan. Ulama ini mempunyai santri yang bertamu ke rumahnya. Intinya saking menariknya seorang perempuan, sampai bau keringatnya juga itu sangat menarik buat kaum laki-laki. Waktu itu santri Ustadz ini bermain ke rumahnya bertamu. Kemudian anak Ustadz ini menyuguhi makanan dan minuman yang bau keringatnya itu tercium sama santri ini. Dengan berjalannya waktu, kemudian santri ini bertamu lagi ke rumah Ustadz itu dan langsung pengen menikahi putrinya Ustadz itu. Jadi intinya aurat perempuan itu tidak hanya dari apa yang terbuka, apapun yang bisa tercium sama laki-laki, itu mau bau keringat, mau apapun yang datangnya dari perempuan itu menarik buat laki-laki. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktari Ramadhani dari tim 2 SMA Bina Muda Cicalengka. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, tepatnya 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Mekah. Nama orang tua dari Nabi Muhammad adalah Aminah dan Abdullah. Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir saat beliau berada di Madinah. Setelah Nabi Muhammad lahir, lalu diberikan kepada Halimah Sadiah untuk disusukan, karena pada saat itu bangsa Arab memiliki kebiasaan untuk menyusukan anak-anaknya kepada gadis-gadis di desa. Nabi Muhammad hidup bersama Halimah Sadiah selama 4 tahun, dan ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad kembali kepada ibunya, yaitu Aminah. Aminah sering membawa Nabi Muhammad ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya, serta mengunjungi sanak saudaranya di sana. Lalu suatu ketika perjalanan pulang, lebih tepatnya di desa bernama Abwa, letaknya di antara kota Madinah dan Mekah, Aminah meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Dia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya itu, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan nama Muhammad diberikan olehnya yang artinya adalah terpuji. Tidak lama dari itu, kakek Nabi Muhammad meninggal. Lalu setelah itu Muhammad pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fatia Zahra Munawara dari tim 2 SMA Bina Muda Cicalengka. Kali ini akan mendongengkan sebuah dongeng yang berjudul Tagihan untuk Ibu. Di pagi hari yang cerah di sebuah desa, nampak seorang gadis remaja yang baru terbangun dari tidurnya. Gadis itu pun segera berlari ke arah dapur untuk mencari sosok ibu tersayangnya. Dan didapatinya, sosok ibunya tersebut tidak ada di sana. Tadinya gadis tersebut, atau sebut saja namanya Rara, akan mencari sosok ibunya ke seluruh penjuru rumah. Tapi hal tersebut terhenti ketika ia melihat ke arah kulkas dan melihat ada catatan yang menempel di sana. Rara pun membaca catatan itu dan mengetahui bahwa ibunya sedang pergi ke pasar. Setelah itu Rara langsung pergi ke kamarnya. Dia hendak untuk membeli makanan agar dirinya bisa mengganjal perutnya yang kosong. Tapi ketika melihat ke arah uang jajannya, dia mengurungkan niatnya itu. Uang jajanku tinggal segini, ujar Rara. Lalu Rara pun nampak berpikir, dan akhirnya dia memunculkan sebuah ide. Aha, aku tahu. Aku akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, lalu menagih biayanya pada ibu, ujar Rara. Lalu gadis tersebut pun melakukan aksinya. Dia melakukan semua pekerjaan rumah, baik cuci piring, mengelap jendela,
mengepel, menyapu, bahkan memberi makan kucing yang biasanya dirinya sendiri enggan melakukannya. Hingga akhirnya dia pun mencatat semua pekerjaan yang dia lakukan dengan tarif-tarif tertentu. Baik yang ada yang 2.000, 3.000, 4.000, bahkan 5.000 sekalipun. Hingga singkat cerita sang ibu pulang dan mendapati ada catatan di atas meja. Ibu pun membaca catatan tersebut dan hanya tersenyum, lalu mencatat sesuatu di balik catatan itu dan menyimpan kembali catatan itu di atas meja. Singkat cerita lagi, Rara pun kembali melihat ke atas meja di mana tadi dia meletakkan catatan itu dan melihat tidak ada uang di situ. Rara hendak kesal, tapi ketika ia melihat balik catatan itu dan membalikannya lalu membaca, Rara seketika menangis terseduh dan mencari ibunya. Setelah didapati sosok ibunya, Rara pun segera memeluk ibunya erat. Coba tebak apa yang dibaca Rara, dan coba tebak apa yang ditulis sang ibu. Kalian ingin tahu? Yang ditulis sang ibu di belakang catatan tersebut adalah 9 bulan ibu mengandungmu gratis, 9 bulan ketika ibu senantiasa memberikan kasih sayang meskipun kau belum lahir gratis, rasa sakit yang ibu alami ketika melahirkanmu gratis, selama ini ibu merawatmu gratis, ibu memberikanmu mainan, memberikanmu pakaian, memberikanmu kasih sayang dengan tulus, itu gratis. Ibu memberikanmu pendidikan gratis, dan ibu menjagamu ketika kau sakit gratis. Ya, itulah yang ibunya tulis. Disitulah Rara sadar bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan pernah cukup untuk membalas budi pada ibunya. Bahkan hanya setetes keringat yang ibunya keluarkan saat ibu Rara melahirkannya, semua apapun yang dia lakukan itu tidak akan mampu untuk membayar jasa sang ibu. Sekian dongeng kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Halimah dari tim 2 SMA Bina Muda Cicalengka akan menceritakan dongeng keagamaan yang berjudul Pengemis Yahudi Buta di Zaman Rasulullah SAW. Jadi, dulu pada zamannya Rasulullah SAW, ada seorang Yahudi buta yang tinggal gelandangan di pasar. Setiap hari, Yahudi buta ini terus-terusan merutuki Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Muhammad itu penyihir, dan lain sebagainya. Dia tuh terus memberitahukan kepada orang-orang untuk berhati-hati kepada yang namanya Muhammad ini. Itu. Padahal Nabi Muhammad ini sering memberikannya makanan. Bahkan ketika memberikannya makanan, Nabi Muhammad ini sering menghaluskan makanannya dulu agar bisa dimakan oleh Yahudi buta ini. Setiap pagi Nabi Muhammad ini pasti akan meluangkan waktu untuk memberi Yahudi buta ini makan. Dan setiap itu ketika Yahudi buta ini terus menutuki Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sedang menyuapinya, Nabi Muhammad tetap diam dan tidak bicara. Ini tuh sangat-sangat amat menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi orang-orang yang mencaci makinya. Sampai pada suatu saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Di situ Aisyah berpesan kepada Abu Bakar agar melanjutkan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu memberi makan Yahudi buta ini yang ada di pasar. Pergilah Abu Bakar ke pasar dan memberikan makanan kepada Yahudi buta ini. Terus Yahudi buta ini sadar kalau ternyata orang yang ngasih dia makan hari itu beda sama orang yang sering ngasih dia makan di hari-hari sebelumnya. Nah, ketika dia sadar, Abu Bakar lantas berkata, kalau orang yang selama ini sering ngasih kamu makan adalah Rasulullah SAW. Di situ Yahudi buta itu kaget banget lah. Itu kaget banget dia. Iya, dia kaget banget. Karena ternyata orang yang selama ini dia ejek, orang yang selama ini dia rutuki gitu, ternyata adalah orang yang sangat perhatian kepadanya, orang yang selalu memberi dia makan,
makan. Orang yang bahkan rela menghaluskan makanannya dulu agar bisa dia makan. Di situ ia sadar betapa sabarnya Nabi Muhammad dalam menghadapi dirinya yang selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu pula Yahudi buta ini memeluk agama Islam. Sungguh, Nabi Muhammad itu ternyata adalah manusia yang sangat sabar dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya. Itu adalah hikmah dari cerita ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia dari SMA Bina Muda Cicalengka, salah satu peserta GLS Garulis Jawa Barat dari tim 2 The Daivat Nawasena Class. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dongeng yang berjudul Jalan yang Berbeda Menuju Jalan Allah, karya saya sendiri yang terinspirasi dari beberapa cerita. Dan inilah kisahnya. Alkisah, di sebuah desa hiduplah dua orang pemuda yang sangat berbeda, mulai dari sikapnya, kebiasaan hidupnya, dan spiritualnya. Dua pemuda tersebut adalah Azam dan Kinan. Dan pada dongeng kali ini, izinkan saya untuk membandingkan bagaimana perbedaan dua kehidupan pemuda tersebut. Azam Malik Al-Fatih, seorang pemuda yang sangat dikenal di desanya, pemuda yang tampan akan parasnya, kerajinan ibadahnya, dan muazin yang selalu mengumandangkan azan tepat waktu dan tidak pernah terlewat sholat berjamaah di masjid. Sosok Azam Al-Fatih ini adalah sosok laki-laki yang sangat sholih, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tidak pernah melewatkan tahajud di sepertiga malam, dan tentunya tidak pernah melewatkan murojaah setiap hari, murojaah hafalan suratnya. Hingga pada suatu saat ketika dia ingin berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat isya, Azam bertemu dengan seorang pemuda yang mungkin usianya sama seperti Azam, yang terlihat seperti pusing, lemas, dan gestur orang yang sudah mabuk-mabukan. Sorotan mata tajam Azam terpaku pada pemuda tersebut, yakni sosok pemuda tersebut adalah Kinan Al-Husain. Kinan Al-Husain adalah sosok pemuda yang sangat berbanding terbalik dengan sosok Azam Al-Fatih, karena Kinan Al-Husain ini adalah seorang pemuda yang berandalan, yang mungkin kerjaannya hanya bisa ke clubbing. Dan pada suatu momen tersebut, Azam mengatakan kepada Kinan bahwa, "Wahai pemuda, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu tidak takut dengan azab Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu." Kinan tidak merespon apapun perkataan Azam dan mereka masing-masing melanjutkan perjalanannya. Mendengar perkataan Azam tadi, ternyata Azam tidak se-Masya Allah yang kita bayangkan. Azam memiliki sifat ujub di dalam dirinya, yaitu sifat berbangga diri atas apa yang telah dia kerjakan untuk mencapai ridha Allah. Hingga pada suatu ketika siang hari, Azam melihat Kinan di dalam masjid sedang menangis sambil mengucapkan lafal istighfar berkali-kali, dan tentunya Kinan penasaran, dia kenapa? Setelah masuk masjid dan melihat sepertinya Kinan sedang meminta ampun kepada Allah, tapi Azam berkata seperti ini, "Aduh, kemana aja kemarin bang? Dunia udah telat, dunia udah mau kiamat, taubatnya telat," ucap Azam. Kinan yang sedang serius meminta ampun kepada Allah tentunya sangat kaget. Ada pemuda yang berbicara seperti itu kepada dia. Dan Kinan pun menjawab, "Wahai pemuda yang angkuh, sesungguhnya Allah lebih menyukai pendosa yang menyesali perbuatannya dan akan bertaubat dibandingkan ahli ibadah yang memiliki rasa ujub di dalam dirinya. Ketahuilah, bisa saja Allah mencabut hidayahmu sekarang juga." Merasa direndahkan, Azam pun berkata, "Hei kamu, tahu apa soal agama? Baru saja sekali ke masjid, sudah sok-sokan nyeramahin." Berbagai perdebatan yang mereka debatkan akhirnya kumandang azan zuhur pun dikumandangkan, dan mereka pun sholat berjamaah bersama-sama.
Setelah salat selesai, Kinan tak berunjuk bangun dari sujudnya. Kinan lama sekali sujudnya, dan diketahui oleh warga qadarullah Kinan sudah meninggal dunia. Allah mencabut nyawa Kinan dalam keadaan bertaubat dan keadaan menyesali perbuatannya selama ini. Melihat kejadian tersebut tidak membuat Azam tersadar akan keujuban di dalam dirinya, tetapi dia berkata, "Halah, baru sholat sekali aja udah dipuji-puji warga," ucapnya. Singkat cerita, Azam diajak nongkrong oleh teman-temannya, dan pada tongkrongan kali ini Azam sangat berbeda. Yang biasanya Azam selalu memerintahkan kita kepada kebaikan dan selalu mengingatkan kita akan dosa, justru malah Azam yang terjebak di dalam lingkarannya. Teman-temannya mengajak Azam untuk pergi ke clubbing, dan anehnya Azam mengiyakan permintaan mereka. Dan teman-temannya pun tercengang, kok bisa Azam menerima ajakan mereka yang mungkin itu adalah perbuatan yang sangat hina. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi ke clubbing, dan sampai di sana Azam langsung mensantap minuman yang disediakan di clubbing tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mungkin Azam merasa bahwa selama ini lingkungan dia hanya rumah dan masjid, dan dia masih mempunyai banyak waktu untuk bertaubat. Alhasil dia pikir dia aman untuk membuat hal ini. Tetapi di saat perjalanan pulang, qadarullah Allah mencabut nyawa Azam dan teman-temannya dalam keadaan yang sangat hina dan belum bertaubat. Dan setelah kejadian tersebut, kehidupan Kinan dan Azam sangat berbeda. Kehidupan Kinan, dia berada di sebuah tempat yang tenang, aman, damai, dan indah pemandangannya, hingga Kinan mempunyai sayap untuk terbang mengelilingi tempat indah tersebut. Sedangkan Azam, dia ada di tempat yang gelap, menyeramkan, menyedihkan, dan sangat panas, sehingga Azam bisa sampai mengeluarkan tangisan darah saking ketakutannya. Hikmah yang bisa diambil dari cerita kali ini adalah jangan pernah berbangga diri atas apa yang sudah kita lakukan kepada Allah, karena sesungguhnya untuk memasuki surganya bukan seberapa banyak amalan kita, akan tetapi kita berhasil atau tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari ridhonya. Saya Nadia Aurelia dari SMA Bina Muda Cicalengka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Abi melanjutkan imeh tareh. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat orang-orang ramai-ramai mencarinya, kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkumpul dalam suatu tempat. Ia memiliki tujuan untuk mengemukakan alasan mengapa berhala dan patung tersebut tak pantas untuk disembah. Tak berbeda dengan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya, para kaum tersebut tetap pada pendirian, kesombongan serta keangkuhan untuk tetap menyembah berhala. Alhasil mereka pun membawa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dihukum dengan cara dibakar. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang besar dan membakar kayu-kayu tersebut hingga api tampak berbumbung tinggi. Setelah semua dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberikan perlawanan. Ia kemudian dilempar ke dalam kobaran api. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Jibril pun berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Ibrahim alaihissalam memberi jawaban, "Kalau kepadamu, aku tidak butuh bantuan apapun." Sebagai yang dijelaskan dalam buku, bagian ulama tersebut bahwa di saat kejadian tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa yang tertulis di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 173, yang berbunyi, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Artinya, cukup Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan Allah SWT melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunjukkan bukti kekuasaannya. Dan atas izin Allah SWT,
Api tersebut menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamat. Seketika api yang berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat keimanan, ketakwaan, dan kepasrahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim. Sekian cerita atau dongeng mukjizat Nabi Ibrahim. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan mendongengkan sebuah kisah tentang seseorang bernama Jakob. Pada suatu hari, hiduplah seseorang bernama Jakob. Dia adalah pegawai kantoran yang hidup di kota metropolitan. Selama dia bekerja sebagai pegawai kantoran, dia selalu melakukan korupsi. Uang dari korupsi itu selalu ia gunakan untuk berjudi dan juga mabuk-mabukan. Dia sangat jauh dari Tuhan. Dia sangat jarang melakukan ibadah-ibadah dan juga berdoa kepada Tuhan. Pada suatu hari, ia menyadari bahwa kondisi perekonomiannya semakin memburuk. Semua uang yang ia gunakan untuk berjudi, ia tidak pernah menang dalam judi tersebut. Dia selalu kalah dan uang itu hilang begitu saja. Setiap kali ia kalah judi, dia akan selalu melampiaskan kesalahannya dengan cara mabuk-mabukan. Pada suatu hari, ketika setelah dia pulang berjudi dan mabuk-mabukan, sesampainya ia di rumah, ia merasakan pusing yang sangat amat berat. Tubuhnya begitu lemas dan dia muntah darah. Dari sana pun dia mulai merenung dan berpikir bahwa kehidupannya selama ini sudah sangatlah jauh dari jalan kebenaran. Dia sudah banyak melakukan maksiat dan jauh dari Tuhan. Efek dari perjudian dan juga mabuk-mabukan dia kini berdampak pada tubuhnya. Dia pun merenung dan juga meyakinkan diri bahwa dia akan bertobat. Namun pada saat malam hari itu, ia sangat lelah. Saking lelahnya, ia memutuskan untuk beribadah dan taubatnya besok hari. Ia pun berkata pada dirinya, mungkin hari ini benar-benar melelahkan. Aku akan bertaubat besok saja. Dia pun tertidur dengan pulas, dan keesokan harinya, dia tidak bangun lagi. Pesan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Jakob ini adalah, ketika kita mempunyai kesempatan dan telah diberikan hidayah oleh Tuhan untuk bertaubat, kita tidak boleh menyanyiakan hal itu dan langsung bertaubat, karena kita tidak akan tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang kita punya selagi kita masih bisa bernafas dan juga bertaubat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelompok 2 The Daifat Nawaseda Class. Saya akan mendongeng keagamaan tentang orang tua yang sabar. Suatu hari, seorang pemuda yang berasal dari desa tengah berjalan di pegunungan, dan ia bertemu dengan lelaki tua yang buta dan memiliki berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Lelaki tua itu pun sedang berada dalam keadaan duduk sembari berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah melindungiku dari berbagai penyakit yang telah Ia ciptakan, dan Ia telah memilihku dari banyaknya mereka yang telah Ia ciptakan." Lantas pemuda itu pun menanggapi dan bertanya, "Bagaimana Dia melindungimu?" "Demi Allah, saya mengira bahwa kamu telah terjangkit oleh semua penyakit." Lantas orang tua itu pun menjawab, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya, dan dengan itu pun aku selalu mengingatnya di manapun. Dan bukankah aku masih memiliki hati, ya, dan dengannya aku bisa mengenalinya." Lantas jawaban orang tua itu pun membuat pemuda itu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Aulia. Saya dari instansi SMA Bina Muda Cicalengka. Oke, di sini saya akan mendongeng tentang cerita keagamaan. Pertama-tama, kita sudah pasti mengetahui bahwa setiap orang punya dosanya masing-masing dan punya porsinya masing-masing. Maka demikian, kita tidak boleh
menghakimi seseorang yang belum tentu kita itu bakal bener atau enggak. Oke, lanjut aja langsung ke dongengnya. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang suka berzina, mabok-mabokan, berjudi setiap malam. Nah, gibahnya itu kayak gini. Kenapa ya cewek itu mah suka keluyuran malam? Apa itu cewek gak bener? Apa kayak gimana? Tapi kalau dilihat-lihat bukannya kita suuzon, tapi kalau keluar malam itu pakaiannya tuh rok mini kayak gitu. Pokoknya mah suuzon, bikin orang suuzon. Tapi di kebalikan itu, dia itu pemabuk, penjudi, penzina, dan lain-lain. Tetapi setiap manusia itu tidak boleh saling menghakimi ataupun kayak misalkan mencaci si itu mah bakal masuk neraka gitu-gitu. Apalagi bawa-bawa dosa, bawa-bawa neraka, bawa-bawa surga. Pokoknya mah tidak boleh ya yang kayak gitu. Oke, singkat hari, si cewek itu pulang siang, berangkat malam pulang siang. Tapi di suatu jalan ketemu dengan ibu-ibu tetangganya itu. Nah, ditanya sama ibu-ibunya itu, dari mana Neng? Katanya teh. Abis main, dijawabnya sama si perempuan itu teh gitu. Terus gak lama kemudian si cewek ini tuh ngeliat ada anjing, sesosok hewan anjing yang sedang kehausan gitu. Pada saat itu cewek itu jauh dari sumber air lah, dari sungai, sumur, dan lain-lain. Cewek itu gak tega lihat anjingnya kehausan kayak mau mati. Nah, udah singkat cerita itu dicari sumber air untuk ngasih minum si anjing itu. Tapi gak ada alatnya. Singkat cerita, cuma dia pakai high heels yang heelsnya panjang. Jadi gak ada bocoran, pokoknya ada sela-sela, tapi si cewek itu teh ngambil air pakai sepatunya kayak gitu. Nah, ketemulah air, terus pakai sepatunya diambil airnya, langsung dikasihin ke si anjing itu. Nah, sejak saat itu dia pulang ke rumahnya. Gak lama kemudian, selang beberapa hari, si ceweknya itu hilang kabar. Ternyata dia itu meninggal dengan keadaan lagi di air. Kalian masih ingat gak tetangga yang suka nyinyir itu? Nah, tetangga yang suka nyinyir itu ternyata sesudah si ceweknya ini udah gak ada, tapi terus aja digibahin sama mereka. Digibahinnya tuh kayak gini, kayaknya mereka masuk neraka, kayaknya si cewek itu masuk neraka deh, soalnya pekerjaannya mabok, judi, dan lain-lain. Tapi tanpa si ibu-ibu ketahui bahwa si cewek ini tuh suka membantu, murah hati, dan lain-lain. Makanya buat kalian jangan pernah ngejudge orang sembarangan ya. Pokoknya dari cerita dongeng aku kali ini, semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.